Ini lagi ada yang lucu-lucu saja. Ya, ini ada yang mengatakan katanya, ini bahasanya saya baca dari transkrip bahasa dia. Ini lagi kelompok-kelompok transnasional yang memang punya dana yang sangat kuat seperti Wahabi katanya. Masya Allah, Wahabi dananya kuat. Ya. Katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya, jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya, saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya, apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dikatakan di sini katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya. Di tempat lain mantan-mantan ustaz Wahabi lapor ke saya, laporan ke saya. Ya. Katanya saya tahu kiai gajinya Ustadz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan Ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah, itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada anggaran di situ. Ya, tidak ada anggaran. Ya, beda dengan sebagian orang ini, kalau ada anggaran, masya Allah, baru dia bergerak. Ya, bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air. Orang-orang Salafi itu dari dulu menjelaskan, yang mereka tuduh Wahabi ini, itu dari dulu punya kegiatan di sana sini, di majelis-majelis mereka isinya seperti itu. Iya. Menerangkan bagaimana yang benar. Jadi ini kadang menyusahkan sebagian orang. Jelas ya? Akhirnya mulai tujuh macam-macam. Ada lagi yang bikin statement katanya, masya Allah, ditulis di koran lagi. Ya. Itu di halaman depan ya, koran duta namanya. Ya. Katanya semua teroris di RI itu Wahabi. Masya Allah. Ya. Nah ini pertama Wahabi ini saya nggak merasa Wahabi yang mana, ya. Dan kita dengan ucapan itu tidak tersinggung. Ya, siapa yang Wahabi? Ya, kita juga tidak tahu siapa yang dia tuduh, kan begitu? Ya. Tapi ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Bahasa-bahasa yang tidak bagus. Selalu mereka permasalahkan Saudi Arabia itu Wahabi. Sampai masya Allah ketika datang Raja Salman kemarin itu, ya saya lihat di sebagian wawancara di televisi, ada orang dari salah satu ormas besar di Indonesia ini. Itu sampai berkata ini kami juga perlu duduk dengan pihak Raja Salman ini. Kita ingin bercerita, kita ingin diskusi. Ya. Kenapa orang-orang kalau dia berada di sekitar kuburan Nabi dilarang berdoa ke situ? Ya. Nah, ini membuat saya ya, sebenarnya heran dengan orang-orang seperti ini. Kemarin teriak toleransi, menghargai pendapat. Nah, itu kan pendapat orang, ada dalilnya. Di rumahnya sendiri dia mau melarang. Kok kamu yang sewok? Ya. Kok bisa dia yang marah? Nggak suka di negeri dia, permasalahkan. Kalau dia di Indonesia dia bikin seperti itu, ya silahkan, itu kan urusan dia. Jelas ya? Sampai masalah pakaian orang, pakai jubah, pakai jenggot, ya, tidak isbal, semuanya dikomentari. Ya. Semuanya dikomentari. Kok bisa urusan orang dia ikut-ikutan? Orang mau pakaian apa? Sana pakaiannya telanjang, tidak menutup aurat.
Tidak banyak komentarnya di sana. Tapi orang bagus, pakaian jubah, dia pakai kopiah, tidak isbal. Kok itu yang dia komentari? Ya. Ini hal yang tidak baik. Ya, perkara-perkara yang seperti ini pakai jubah, kita tidak menyuruh orang pakai jubah semuanya. Saya tidak pernah berkata pakai jubah itu sunnah. Tidak pernah saya berkata begitu. Ya. Orang dalam berpakaian itu, yang penting dia tutup auratnya. Pakaiannya tebal, tidak transparan, bukan menampakkan aurat. Pakaiannya longgar, tidak membentuk auratnya. Pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang kafir. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Pakaiannya tidak boleh dari najis atau hal yang berbahaya. Dan pakaian itu bukan pakaian ketenaran. Ya. Yang dia ingin tampil beda dengan manusia. Kalau syarat berpakaian ada, silahkan. Mau pakai baju koko, mau pakai baju gamis, mau pakai jubah, mau pakai baju batik, ya, mau pakai baju Nusantara, istilah mereka ya. Ya. Silahkan. Ya. Silahkan. Kita tidak pernah mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka ini jangan dipersempit dalam hal-hal yang seperti ini. Maka perkara yang seperti ini tidak bagus. Ya. Menuduh sembarangan. Ya, terkait dengan masalah terorisme, dituduh sebagai teroris dan seterusnya. Ada memang orang-orang. Jadi tidak semua orang yang misalnya dia ini membaca buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak dikatakan dia ini mewakili Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tidak semuanya seperti itu kan. Saya mau beri contoh. Ya. Ada sebagian ormas, Masya Allah. Ya. Sangat dikenal sekali. Ya. Sebagai orang yang mengawal. Ya. Sebagai orang yang selalu mengatakan bahwa kita harus toleransi, moderat dan seterusnya. Ya, ketika pemerintah punya kebijaksanaan full day school, ya, siapa itu yang punya santri-santri demo-demo, kemudian dia berkata bunuh menterinya? Hah? Ketika terjadi hal yang seperti ini, kita tidak berkata bahwa mereka ini mengajari santrinya terorisme atau pemikiran takfiri. Ya, ini kekeliruan dari anak-anak kan begitu. Ya. Tidak bisa, bukan hal yang adil kita nisbatkan bahwa pemikiran mereka adalah apa? Pemikiran takfiri. Kok santrinya bisa berkata bunuh menterinya? Ya. Itu bukan dari hal yang adil. Makanya cara berfikirnya Anda juga kepada orang lain harusnya diperbaiki. Jangan ketika ada yang membaca misalnya, ini ada yang melakukan peledakan bom di sana. Peledakan bom ini didapati di rumahnya, dia baca Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Oh berarti ini Wahabi. Ya. Subhanallah. Jadi kalau dia baca Al-Quran bagaimana? Dinisbatkan kesalahan kepada Al-Quran begitu? Ya. Nggak boleh seperti itu. Itu kan tidak adil namanya. Tidak adil. Ya, kalau mau adil, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Ya. Buku-buku mereka tuduh sebagai Wahabi itu ada. Keluarkan dari buku-bukunya. Jangan nukilan-nukilan saja. Ya. Hanya ambil dari sini, nanti buat opini. Sekte berdarah, sejarah berdarah kaum Wahabi. Ya, dan sebagainya. Ini kan semuanya kedustaan. Ya. Dan hal-hal yang seperti itu, ini harusnya dihilangkan. Ya, kita harus mendidik umat ini supaya berpijak di atas dalil. Inilah yang menyatukan. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian berselisih, hukumnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Baik. Jadi ini pembahasan tentang Wahabi ini pembahasan panjang sekali ya. Ya, karena kalau kita ingin bahas semua tuduhan-tuduhan, isu-isu yang berkembang dan syubhat itu banyak sekali. Ya. Tapi intinya kita sudah tahu. Ya, siapa yang dituduh dengan Wahabi itu, apa hakikat dakwanya? Dan saya sudah berikan contoh beberapa bentuk dari tuduhannya. Iya, maka di akhir dari kajian ini saya ingin mengingatkan tentang kita semua itu umat Islam itu bersatu di atas satu prinsip. Iya, kita dikumpulkan di atas suatu hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna rabbakum wahid." Sungguhnya Rabb kalian itu satu. Iya. Dan ayah kalian satu. Kita semua anak turun Nabi Adam. Agama kalian itu satu. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang ajam di atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam. Tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas kulit putih. Atau kulit merah di atas kulit putih. Iya. Tidak ada keutamaan kecuali dengan apa? Dengan takwa. Ya. Maka yang perlu kita ajak umat ini adalah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
supaya dia kenal apa hal yang dengannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berselisih dibawakan dengan dalil. Ya, dibawakan dengan bukti agar supaya hal tersebut bisa menjadi baik untuk umat ini. Ya. Dan kita semua harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nikmat di mana-mana misalnya dia bisa ketemukan orang-orang yang mengajak kepada Al-Qur'an, mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mendalami Al-Qur'an dan mendalami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Sekarang ini kalau ada yang mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah, ya, apa dia katakan? Oh, ini kamu cuma tahu kulitnya saja, tidak tahu dalamnya. Ya. Hanya tahu yang zahirnya saja, tidak tahu apa dalamnya. Nah, ini dia punya agama baru. Ya. Artinya dia punya apa? Agama baru. Agama ini warisan. Agama ini warisan. Iya. Umat Islam itu tidak boleh bikin prinsip apapun. Yang datang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh membuat ketentuan apapun. Sebab agama ini sudah lengkap dari Nabi. Dan itulah yang didalami oleh para sahabat. Itu yang disampaikan kepada umat. Jadi yang sampai kepada kita itu warisan. Jadi kalau gitu agama, dia agama yang benar, maka agama itu apa yang dibawa ini pasti mencocoki jalannya para ulama yang telah lalu. Dan kalau itu adalah agama yang benar, pasti ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, dan itu selalu seperti itu yang dipahami oleh para sahabat dan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala.